Bayangkan ini, negara lain antre minta bantuan ke IMF, Indonesia datang lalu bilang, maaf kita nggak butuh. Kalau ini film, mungkin sudah dibilang terlalu tidak realistis. Tapi ini kejadian di dunia nyata. Guys, Menkeu Purbaya baru saja pulang dari pertemuan dengan deretan pemain besar keuangan global. Goldman Sachs, Fidelity, IMF, World Bank, sampai SMP. Dan yang dia ceritakan, jujur, ini bukan narasi Indonesia yang biasa kita dengar. Ada sesuatu yang berubah. Dalam satu sesi, Purbaya bertemu 18 investor besar. Nama-nama yang kalau mereka batuk, pasar negara berkembang bisa langsung flu. Pertanyaan mereka sederhana, tapi dalam. Kenapa Indonesia bisa tumbuh lebih cepat? Tapi anggarannya tetap terkendali? Biasanya kan pilih salah satu. Mau tumbuh cepat, defisit naik. Mau stabil, pertumbuhan dikorbankan. Tapi Indonesia, katanya bisa dua-duanya. Dan menariknya, investor bukan cuma paham, mereka suka. Bahkan sudah ada sinyal akan masuk ke pasar modal Indonesia dalam waktu dekat. Kalau diterjemahkan secara halus, menarik juga nih. Mungkin kita parkir uang di sini. Bagian paling menarik justru terjadi saat ketemu IMF. Purbaya tanya ke Direktur IMF, Kristalina Georgieva, apakah ada kebijakan khusus untuk bantu negara di tengah ketidakpastian global? Jawaban IMF, cukup standar. Kami tidak punya otoritas kebijakan global, tapi kami menyediakan dana bantuan. Bahasa halusnya, kami siap bantu kalau kamu butuh. Lalu datang jawaban yang cukup tidak biasa untuk forum seperti ini. Indonesia tidak membutuhkan. Bahkan disebutkan ada bantalan fiskal sekitar 420 triliun. Bayangkan posisi ini, IMF yang biasanya jadi tempat curhat terakhir negara krisis. Kali ini justru ketemu negara yang datang bukan untuk minta bantuan, tapi untuk bilang, kami baik-baik saja. Sedikit satirnya di sini, IMF mungkin lebih sering dengar kata tolong daripada kami aman. Kristalina sendiri mengakui, mereka sempat bingung kenapa Indonesia bisa bertahan di tengah tekanan global. Harga minyak naik, ketidakpastian meningkat, banyak negara goyah. Tapi Indonesia justru mengalami percepatan ekonomi. Penjelasannya, kebijakan sudah diubah sejak akhir tahun lalu, dan sekarang mulai terlihat hasilnya. IMF bahkan menyebut akan memberitahukan ke dunia negara mana yang performanya bagus. Dan ya, Indonesia masuk daftar itu. World Bank dan S&P responsnya juga positif. Keraguan soal apakah Indonesia bisa tumbuh sambil menjaga fiskal mulai menghilang. Bahkan World Bank mulai bicara soal kerja sama yang lebih dalam. Kalau semua ini akurat, ini bukan sekadar kabar baik. Ini perubahan posisi. Biasanya Indonesia datang ke forum global untuk menjelaskan diri dan berharap dipercaya. Sekarang, lembaga global yang bertanya, Indonesia yang menjelaskan. Dulu kita emerging market. Sekarang, mulai diperlakukan seperti serious player. Dan angka bantalan fiskal 420 triliun itu, kalau benar tersedia, itu bukan angka kecil. Itu buffer. Dan di dunia yang penuh ketidakpastian, buffer adalah segalanya. Tapi di sini kita perlu jujur. Investor global senang. Tidak otomatis berarti semua orang di dalam negeri ikut senang. Pertanyaan paling sederhana justru yang paling penting. Apakah pertumbuhan ini sudah terasa? Di warung, di petani, di pekerja harian. Karena ekonomi makro bisa terlihat sangat indah di atas kertas, tapi terasa sangat berbeda di lapangan. Sedikit satirnya, kadang grafik naik, tapi dompet tetap datar. Jadi sekarang kita punya situasi yang menarik. IMF bingung, investor senang, World Bank ingin kerjasama lebih dalam, dan Indonesia menolak dana talangan karena merasa tidak butuh. Kalau ini benar dan konsisten, ini bukan hal kecil. Tapi seperti biasa dalam geopolitik dan ekonomi global, narasi bisa berubah cepat. Yang penting bukan hanya terlihat kuat, tapi benar-benar tahan saat diuji.